Halo, kembali lagi di konten Tanya Dokter. Kali ini kita akan tanya-tanya ke dokter soal gangguan tiroid. Katanya gangguan tiroid ini sering terjadi kepada perempuan dan mengganggu menstruasi, bahkan sampai tidak menstruasi sama sekali. Katanya karena penyebabnya gangguan tiroid ini bisa menyebabkan hormon metabolisme kita itu terganggu. Tapi apakah benar itu penyebabnya dan bagaimana cara mengatasi gangguan tiroid? Nah, kita akan tanya-tanya semua seputar gangguan tiroid bersama Dr. Richard Swandi, dokter spesialis penyakit dalam dari RSEMC Pekayon. Nah, dokter, boleh jelaskan nggak sih sebenarnya apa sih gangguan tiroid? Nah, gangguan tiroid sendiri sebenarnya adalah segala jenis kelainan pada kelenjar tiroid, di mana kelenjar tiroid kita itu ada lokasinya di leher, tepat di bagian tengah, itu kecil sekali, tapi dia memang yang fungsinya untuk mengatur metabolisme semua badan kita. Di mana metabolisme ya pekerjaan di seluruh badan kita, mulai dari organ pencernaan sampai otot, nah itu semuanya diatur oleh si kelenjar tiroid ini. Nah, gangguan tiroid sendiri itu sebenarnya dibagi dua. Yang pertama adalah gangguan fungsi, di mana bentuk dari si kelenjar ini nggak ada perubahan sama sekali, tapi fungsinya berubah. Bisa kelebihan hormon tiroid, di mana metabolisme kita meningkat berlebihan, atau malah kekurangan hormon tiroid, di mana metabolismenya malah menurun. Nah, itu gangguan fungsi yang pertama. Yang kedua adalah gangguan bentuk, di mana fungsinya mungkin tidak ada masalah, tapi ukurannya berubah. Si kelenjarnya bisa membesar, baik membesar semuanya, ataupun membesar sebagian, ada benjolan, teraba. Nah, bisa juga ada kelainan tiroid di mana dua-duanya ini timbul. Selain ada perubahan fungsi tiroid, ada juga perubahan bentuknya. Nah, itu adalah gangguan tiroid secara keseluruhan. Oke, jadi kelenjar tiroid itu memang pada dasarnya kelenjar yang mengatur metabolisme juga ya salah satunya. Dan apa sih penyebab dari terganggunya kelenjar tiroid ini atau gangguan tiroid ini? Apa penyebabnya? Nah, penyebabnya itu sebenarnya tergantung dari jenis gangguan yang ada. Misalnya kita bicarakan gangguan fungsi, penyebabnya itu bisa karena autoimun atau gangguan-gangguan lain yang menyebabkan kelebihan produksi dari si hormon tiroid ini, ya. Mungkin yang paling terkenal bisa kanker tiroid, ya, atau infeksi dari kelenjar tiroid. Pokoknya ada beberapa kemungkinan yang bisa menyebabkan gangguan dari produksi hormonnya. Nah, ketika produksi hormonnya berlebih, gejalanya tentu saja pasien ini jadi metabolismenya tinggi sekali. Pasien ini akan berat badannya turun, ya, nafsu makannya tinggi sekali, makan terus tapi nggak naik-naik, berat badannya gemetaran, ya. Nah, kalau misalnya pasiennya wanita, kelebihan hormon ini bisa mengganggu siklus haid. Kalau misalnya tidak diobati, biasa pasiennya misalnya dianggap udahlah ini lagi nggak enak badan gitu, dan dia tidak diobati, jangka panjangnya bisa menyebabkan yang berbahaya itu sampai kita sebut dengan krisis tiroid, di mana pasiennya ini bisa menyebabkan gangguan jantung, gangguan liver. Nah, itu kalau sudah pasien datang dengan kondisi seperti itu bisa masuk ICU, bisa berbahaya sekali. Itu yang pertama untuk hipertiroid atau kelebihan hormon tiroid. Sedangkan yang kedua adalah hipotiroid atau kekurangan hormon tiroid. Ini penyebabnya bisa juga karena infeksi berat atau mungkin ada tumor yang mengganggu fungsi dari kelenjarnya, ya, atau makanan-makanan tertentu yang menghambat produksi dari si hormon tiroid ini. Gejalanya adalah pasiennya ya metabolismenya turun, pasiennya akan malas, berat badannya itu akan cenderung naik karena metabolismenya nggak jalan, ya. Kemudian suaranya akan serak karena badannya itu akan bengkak-bengkak karena sel yang nggak bergerak itu dia akan membesar, sel-sel di badannya itu. Nah, ini sama kalau misalnya tidak diobati, pasiennya misalnya mengindahkan penyakitnya ini, lama-kelamaan bisa menjadi bahaya juga, menimbulkan gangguan jantung juga, dan gangguan metabolisme berat sampai pasien itu nggak sadar, penurunan kesadaran. Nah, kalau sudah begini ya sama, masuk ICU juga, jadi bisa jadi berbahaya sekali. Oke, jadi gejalanya itu memang berbeda-beda ya sobat, tergantung jenis Fungsi gangguan, yang terganggu. Fungsi yang terganggu, oke. Bagaimana sih dok kita mencegah agar tidak terjadi gangguan tiroid? Yang pertama, gangguan tiroid itu pada umumnya yang paling sering di awam itu adalah gangguan akibat kekurangan yodium. Nah, sebenarnya apa sih yodium ini di sini? Yodium itu adalah bahan baku dari si kelenjar tiroid ini untuk menghasilkan hormon tiroid. Ketika kita kekurangan makan yodium ini, si kelenjar ini kan akan mencari-cari, wah mana nih yodium di badan kita kok tidak ada. Nah, akibatnya dia akan kompensasi. Kalau misalnya bahan bakunya nggak ada, efektivitas kerjanya kan dinaikkan, lama-lama ukurannya akan membesar. Nah, ketika ukurannya membesar ini nanti bisa terjadi pembesaran kelenjar tiroid, bisa disertai dengan gangguan atau tanpa gangguan dari hormon tiroid, itu tergantung kekurangan yodiumnya berapa banyak. Itu yang paling sering.
Namun memang ada kondisi-kondisi khusus kayak mungkin pada infeksi, penyakit autoimun ya, atau mungkin cancer ya, penyakit-penyakit bagian yang tertentu yang khusus yang menimbulkan gangguan khusus pada tiroid. Nah ini itu pencegahannya nggak ada. Karena rata-rata penyakit-penyakit seperti itu penyebabnya itu tidak diketahui dari mana asalnya. Yang penting adalah si pasien atau kita sebagai masyarakat harus aware. Wah ini badan saya ini ada yang nggak beres nih. Mungkin gejala-gejala tiroid itu ada nih yang disampaikan di video ini ada nih, ada saya rasakan. Nah itu lebih baik berobat ke ahli kesehatan terdekat. Karena memang gangguan tiroid ini sering sekali diindahkan kalau waktu stadium awal. Dianggapnya kecapean lah atau yang lain-lain. Oke. Jadi gejalanya itu seringkali tidak terlihat, maka kalau misalnya udah ngerasa mengalami gejala tersebut, lebih baik langsung periksakan ke dokter ya. Betul sekali. Oke. Tadi, oh ya, dokter juga nyebut yodium tadi. Mungkin sobat di sini belum pada tahu yodium itu zat yang ada di mana sih gitu. Yodium itu zat yang ada di dalam makanan kita. Fungsinya memang bisa untuk daya tahan tubuh ya, tapi sebenarnya karena kita bicarakan tiroid, fungsi utamanya memang untuk diubah menjadi hormon tiroid, dipakai untuk Ada aktivasinya. contoh makanannya mungkin? Nah, makanan-makanan yang tinggi yodium itu yang paling gampang sebenarnya produk susu ada, ikan, daging-dagingan ikan itu ada. Hati ampela itu mengandung yodium, atau yang paling gampang sebenarnya garam beriodium. Nah di Indonesia memang dulu itu ya, dulu zaman 90-an itu memang nggak semua garam langsung diberikan yodium. Gitu. Nah jadinya memang orang di pegunungan yang susah mendapatkan bahan makanan yang disebutkan, di gunung mungkin nggak ada sapi ya, susah dapat susu, susah dapat daging gitu ya, banyak yang mengalami penyakit gondok ini atau gangguan kelenjar tiroid akibat defisiensi yodium ya. Tapi kalau sekarang rata-rata yang tinggal di kota besar terutama itu garam-garam yang dibuat itu sudah mengandung yodium di dalamnya. Jadi asal konsumsi garam yang beriodium ini harusnya asupan yodium sehari-harinya sudah cukup. Oke. Terus bagaimana? Nah kita kan tadi udah membahas penyebabnya, terus kayak cara mencegahnya. Nah sekarang kalau misalnya seseorang udah terjangkit gangguan tiroid nih dok, bagaimana pilihan pengobatannya? Bagaimana cara mengatasinya, atau mungkin ada pertolongan pertama yang bisa dilakukan di rumah? Oke. Yang pertama balik lagi tergantung gangguannya ya. Kalau gangguannya dalam bentuk benjolan atau pembesaran, merasa aduh ini kok leher saya ada benjolan nih, bengkak. Nah itu langsung segera ke dokter secepatnya, karena gangguan pembengkakan kelenjar tiroid ini, pembesaran ini sering kali ya kita kan takutnya yang paling ditakutkan kanker ya gitu ya. Meskipun ada yang amannya cuma membesar biasa, apapun itu penanganannya harus selalu dari dokter. Nggak ada obat dari rumahnya, itu nggak ada. Ya itu untuk gangguan bentuk. Yang kedua untuk gangguan fungsi. Yang pertama adalah harus sadar dulu. Harus ngeh dulu kalau misalnya kelenjar tiroid ini bisa terganggu tanpa ada pembesaran. Jadi kan sering kali kok ada gejala-gejala tiroid tapi kelenjarnya leher saya bagus nih, nggak ada besar, terus nggak ke dokter, nggak seperti itu. Kadang-kadang bisa ukuran kelenjaran normal, gejalanya timbul. Nah gejala yang paling simpel adalah untuk gejala hipertiroid, pasiennya akan selalu gelisah, dadanya berdebar-debar, tangannya gemetar, mudah berkeringat, dan penurunan berat badan. Itu gejala awal. Nah sangat gampang tersamar ya, kadang-kadang penurunan berat badan, oh ya mungkin lagi malas makan gitu. Jadi kadang-kadang pasiennya itu nggak sadar, tapi kalau ketika gejala ini ada terus-menerus di kondisi apapun, mungkin lebih dari 3 hari mengalami hal yang sama, apalagi pasiennya wanita, itu boleh dipikirkan ke arah situ. Yaitu untuk hipertiroid. Yang kedua untuk hipotiroid yang saya bilang, kayaknya mau ngapa-ngapain males ya, susah gerak, suaranya jadi serak. Teman-teman biasa bilang, lu sakit tenggorokan ya, kamu sakit tenggorokan ya? Enggak, tapi suaranya jadi parau ya. Kemudian jadi gemuk ya, jadi bengkak-bengkak. Nah, banyak tidur, banyak baring, padahal sebelumnya orangnya aktif. Nah, ini ya itu lebih sangat gampang disamakan. Wah, ini mungkin orangnya lagi malas kan dibilang, tapi enggak. Kadang-kadang bisa karena hipotiroid seperti itu. Nah, kalau sudah ketemu gejala-gejala ini lebih baik dibawa ke dokter, karena sayangnya untuk semua gangguan tiroid obat yang dari rumah itu nggak ada. Beda dengan misalnya pasien diabetes kan bisa kurangin gula gitu ya. Ini nggak, untuk tiroid nggak. Gangguan-gangguan tiroid mutlak membutuhkan pengobatan atau tindakan bedah atau radiasi, bahkan radioaktif terapi untuk pengobatannya. Jadi yang penting untuk teman-teman masyarakat adalah sadar, aware tahu sama nih, gejalanya iya, gitu saya ya. mungkin mengalami tiroid. Oke. Gitu. Nah kalau untuk spesifik
gondok ini sendiri penanganannya apa, Dok? Oke, penanganan gondok pada dasarnya yang pertama adalah ketahui penyebabnya ya. Iya. Di mana mungkin 95% penyebab ini karena kekurangan yodium. Iya. Kalau kekurangan yodium ya kita perbaikin, kita periksa kadar yodium pasiennya. Kalau memang rendah kita perbaiki. Kita berikan suplementasi yodium, paling gampang ya dari garam beriodium dan atur pola makannya. Nah, permasalahannya adalah pasien yang mengalami gondok yang sudah diterapi dengan yodiumnya ini, ukurannya kadang-kadang nggak mengecil. Dia tetap, tapi paling tidak membesar lagi. Nah, kalau sudah di sini tinggal tanyakan ke pasiennya secara estetik dia terganggu sekali atau tidak. Kalau terganggu ya kita operasi. Oh, Kita tapi kalau potong. walaupun masih ada gitu bisa jadi nggak berbahaya gitu ya, Dok? Cuma Iya, estetik jadi aja alasannya ya? estetik. Misalnya mungkin pasiennya artis kita nggak tahu ya, atau pasiennya banyak publik figur dia nggak mau mengganggu, nggak mau terlihat, ya kita operasi. Bisa Tapi dioperasi. sebenarnya tidak dioperasi pun tidak apa-apa selama dimonitor terus. Karena memang si gondok ini untuk jangka panjang ke depan ada kemungkinan kecil sekali untuk bisa menjadi kanker kelenjar tiroid. Oh, bisa balik membesar lagi gitu? Bukan, tapi berubah jadi ganas, jadi cancer. gitu. Tapi jarang sekali, tapi bisa. Oke. Nah, ada juga yang menggunakan terapi obat. Itu minum obat lama, durasinya sekitar 6 bulan, obat untuk mengecilkan. Tapi terapi ini biasa tidak begitu efektif. Jadi pengecilannya nggak akan 100% balik seperti normal, nggak. Mungkin berkurang 20%, 30% dari ukuran semula. Begitu. Oke, itu tadi informasi seputar gangguan tiroid, khususnya gondok, bersama saya Ramatia Aulia. Dan saya Dr. Richard Sondi, spesialis penyakit dalam Rumah Sakit IMC Pekayon. Semoga informasinya dapat bermanfaat.